stop menghafal pasal-pasal secara detail. Itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Itu akan membuang waktu teman-teman, karena sebelum lanjut ke video, kalau teman-teman berkenan silakan di subscribe. Kalau tidak berkenan, semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Ayo kita belajar dan bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pejuang Nipers. Oke, pada malam hari ini saya akan membahas tentang soal SKD. Yang pertama yaitu tentang TWK, tes wawasan kebangsaan. Di sini saya akan membahasnya berdasarkan FR yang telah beredar, berdasarkan field record. Jadi berdasarkan dari hasil tes orang yang sudah melakukan tes ini, teman-teman, bukan sekedar pembahasan soal. Nah, kenapa ini penting? Karena setelah saya perhatikan ini ya teman-teman, saya mempunyai banyak screenshot FR setelah tes ini saya dapatkan dari berbagai macam sumber ya, dari Twitter, Telegram, Facebook dan lain-lain saya kumpulkan. Ternyata setelah saya teliti di semua daerah, baik itu Sumatera, Sulawesi, Jawa, soal TWK-nya, TIU dan TKP-nya itu hampir-hampir mirip semua teman-teman. Bahkan banyak yang sama teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak nih screenshotannya. Setelah itu juga saya sudah punya FR dalam bentuk Word, sudah saya diketikkan dalam bentuk Word ya. Nah, dari kesemuanya ini teman-teman, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi mengikuti tes CPNS, SKB, dan pada malam hari ini kita fokus terhadap TWK, itu ada beberapa poin penting ya teman-teman yang perlu dipelajari. Nanti kita akan bahas. Nanti saya juga di sini akan membagikan modul. Saya membagikan beberapa contoh soal sebagai bahan latihan teman-teman. Nanti saya share. Lihat di deskripsi, silakan komentar juga kalau ada pertanyaan ya. Kita jadikan ajang sharing dan silaturahmi. Dan saya maunya kedepannya teman-teman juga datang berkomentar kembali di channel YouTube ini, menyampaikan bahwa teman-teman lulus dalam tes CPNS. Amin ya, semoga itu harapan kita semua. Jadi di dalam tes TWK ini ya teman-teman, ada beberapa poin penting yang teman-teman harus pelajari, karena saya lihat ini semua sama dari hampir seluruh Indonesia. FR yang masuk saya pelajari, saya rangkumkan hampir semua sama, termasuk dengan yang saya alami pada saat tes ya teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, stop menghafal pasal-pasal ya. Stop menghafal pasal-pasal, karena tidak ada satupun soal yang keluar mengenai pasal-pasal di tes TWK kemarin, yang tes angkatan 2019. Tidak ada satupun, itu menurut pribadi saya. Kalau toh pun ada di tempat lain, itu cuman tentang undang-undang yang sebagian besar yang familiar. Stop menghafal pasal-pasal secara detail, itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Itu akan membuang waktu teman-teman, karena pasti juga pembuat soalnya pasti tidak akan mampu menghafal detail pasal per pasal. Ya, mereka pasti sudah mengetahui itu, makanya sudah cukup fair soal-soal TWK di tahun ini, karena tentang pasal ini sama sekali tidak ada yang keluar. Oke, entah kalau tahun 2020, tetapi di 2019 kemarin tidak ada, dan saya pikir di 2020 pun pasti akan seperti itu. Kalau toh pun ada yang keluar, paling 1 atau 2 soal saja. Terus yang kedua, apa yang dipelajari? Yang teman-teman, di tahun kemarin itu paling banyak soal yang keluar itu mengenai kasus penalaran. Itu hampir 40% soal kasus penalaran. Nah, nanti kita bahas ini ya. Semuanya ini akan kita bahas di bawah, ada penjelasannya, contohnya seperti apa. Terus selanjutnya terdapat soal nilai-nilai dasar ASN.
Nah, itu biasa disingkat dengan aneka ya, nilai dasar yang harus dimiliki ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, saya mendapatkan nilai-nilai ini, aneka ini, itu pada saat saya mengikuti Latsar atau kalau zaman dulu disebut prajabatan. Di sini kita diberikan modul aneka, dan setelah saya mengikuti Latsar itu, saya sementara pas menerima materi ini, saya langsung teringat pada saat saya tes SKB. Ternyata banyak soal-soal saya yang keluar dulu itu berkaitan dengan nilai-nilai aneka yang dijelaskan. Nah, ini juga saya punya modulnya, nanti juga akan saya share ke teman-teman bagi yang mau dan membutuhkan. Nanti saya akan share, silakan kontak WA saya di deskripsi di bawah. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Ini saya punya modulnya. Silakan kontak WA saya di bawah, nanti saya akan share ya teman-teman kalau ada yang membutuhkan. Karena banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan akuntabilitas dan nasionalisme, dan juga komitmen mutu dan anti korupsi ya. Di dalam sini ada nilai integritas, poin integritasnya itu juga banyak yang keluar, nanti kita bahas satu persatu. Terus selanjutnya teman-teman perlu mempelajari soal pengamalan atau nilai dari butir-butir Pancasila. Butir Pancasila. Oke. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya juga teman-teman perlu mempelajari tentang soal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti ada contoh-contohnya di bawah. Terus selanjutnya teman-teman ada juga soal yang keluar tentang mencari ide pokok dari suatu paragraf. Itu ada juga beberapa, 1 atau 2 soal seingat saya ya, dan itu juga dari pembahasan FR juga ada yang seperti itu. Terus selanjutnya yang cukup banyak juga soalnya itu soal pengetahuan umum. Nah, seperti apa soal pengetahuan umumnya? Langsung saja kita bahas ya satu persatu teman-teman. Oh ya, sebelum kita bahas satu persatu, kesemuanya ini teman-teman, itu teman-teman bisa dapat contoh-contoh soal seperti ini di file yang ini ya, buku All New Test CPNS. Teman-teman bisa beli di Tokopedia. Ini ada banyak, memang harganya cukup mahal di Tokopedia ya. Ini lumayan bagus isinya, soalnya lengkap, ada 700 halaman. Saya punya yang tahun 2019, 2018/2019. Bagi teman-teman yang mau silakan kontak saya juga, nanti saya akan bagikan. Oke, ini dia filenya. Ini ada 700 halaman, ada 770 halaman, dan di dalamnya soalnya lengkap. Dan kalau teman-teman pelajari di sini, itu akan melatih teman-teman peka terhadap soal-soal yang sejenis. Oke, terutama tentang soal TIU dan TKP. Itu sangat membantu kalau teman-teman sering banyak latihan. Oke, lanjut. Kita bahas satu persatu. Nah, soal penalaran. Contoh soal penalaran, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini salah satu FR menggunakan nalar masih mendominasi yang saya ingat. Ya betul, sama dengan seperti saya pun seperti itu juga pada waktu tes banyak mendapatkan soal-soal penalaran. Contohnya seperti ini ya. Para warga kerja bakti membuat rumah seorang penduduk yang rusak. Dari warga yang tua, muda, kaya, miskin membantu memperbaiki rumah tersebut. Kondisi itu dapat terjadi apabila adanya A. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. B. Disiplin, semangat gotong royong, dan kerja bakti. C. Pilihan lain. D. Bla 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 bla. Nah, contoh-contoh soal seperti ini yang perlu teman-teman perkuat, karena cukup banyak contoh seperti ini ya. Banyak sekali banyak sekali soal seperti ini. Ini soal persis saya juga keluar di tahun lalu. Oke.
Nah, selanjutnya juga ada sini. Ini contoh soal saya ambil dari buku tadi ya, yang 770 halaman. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna A. Dalam bergaul harus dapat bla bla bla. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dan seterusnya. D. Dan seterusnya. E. Dan seterusnya. Jadi banyak contoh-contoh soal seperti ini. Banyak soal-soal seperti ini yang muncul di tahun 2019. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut, dibantu subscribe dulu ya, teman-teman, dan di-share juga. Semoga ini manfaatnya bisa ke banyak orang. Dan bantu subscribe untuk menambah semangat untuk terus mengupload video-video seperti ini. Oke, lanjut. Soal nilai dasar ASN. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nilai-nilai dasar ASN itu ada 5. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau biasa. Selanjutnya, teman-teman, setelah nilai-nilai dasar ASN ini cukup banyak yang keluar ya, tolong dipelajari nih, betul-betul dipelajari juga. Tapi bukan dihafalkan, tetapi cukup dibaca, dipahami apa sebenarnya makna akuntabilitas, apa makna nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Silakan dibaca, didalami maknanya, tidak usah dihafal, tapi dipahami perbedaan-perbedaannya. Itu akan sangat membantu jika ada soal-soal seperti ini yang akan keluar. Selanjutnya, yang cukup banyak keluar juga itu tentang nilai butir-butir Pancasila. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. 1. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu seperti itulah contohnya. Terus, menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, seperti inilah contoh-contoh yang soal-soal yang keluar. Selanjutnya soal Bhinneka Tunggal Ika. Ini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini salah satu FR di tanggal 29 Januari 2020. Dia menghasilkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada yang keluar, tinggal teman-teman pelajari. Jadi seperti itu kaitan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Terus, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh siapa, teman-teman? Tinggal teman-teman cari jawabannya ya. Ini ada di soal banyak di soal yang 770 halaman tadi, modul yang 770 halaman tadi. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita bahas poin penting ini. Oke, teman-teman. Jadi harus diingat lagi ya, saya ulangi. Yang pertama, stop menghafal pasal-pasal secara detail. Kalau teman mau menghafal, hafal yang undang-undang yang umum saja. Terus yang kedua, soal kasus penalaran ini sangat banyak di soal tahun lalu, dan saya yakin juga di tahun 2020 pasti akan banyak keluar ya. Terus soal nilai dasar ASN, ada nilai aneka, nanti saya share modulnya kalau ada yang minat. Terus soal pengamalan butir Pancasila, soal Bhinneka Tunggal Ika, ada juga soal tentang mencari ide pokok, terus soal pengetahuan umum. Nah, soal pengetahuan umum ini teman-teman perlu teman-teman baca, tidak perlu dihafal juga, teman-teman perlu baca saja dan mengetahui. Jadi jawabannya seperti apa. Dan kalau teman-teman mau latihan, di sini banyak ya, soalnya ada 770 halaman, di dalamnya banyak soal TWK, TIU, dan TKP, dan lengkap dengan pembahasannya. Ini saya punya, nanti juga saya share, silahkan dikontak. Oke. Oke, selanjutnya kita coba latihan soal TWK dan pembahasannya. Ini ada soal-soal TWK, ini untuk melatih teman-teman dalam mendapatkan informasi soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan umum. Nah,
Ini teman-teman, salah satu sistem pemerintahan, ya kita langsung coba ya. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara berdasarkan kekuasaan, sistem absolutisme, kekuatan rakyat, ketuhanan, sistem konstitusi. Apa jawabannya? Ini adalah E ya teman-teman. Nah, silakan diingat-ingat. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. MPR, E. DPA. Oke, teman-teman, jawabannya ini adalah A. Mahkamah Agung. Ini soal yang pengetahuan umum banget ya teman-teman. Dewan Perwakilan Daerah merupakan dewan dan anggotanya memiliki daerah atau provinsi yang masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut? Nah, ini pembahasannya. Jawabannya adalah C, dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang. Ya, soal-soal semacam ini tidak menutup kemungkinan akan keluar ya teman-teman. Jadi perbanyak baca soal-soal seperti ini. Karena lumayan porsinya sekitar 20%. Kalau saya hitung-hitung 10-20% dari soal TWK. Lanjut, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat membawahi bidang A. Pertanian dan pangan, B. Transportasi dan infrastruktur, C. Industri dan perdagangan, D. Hukum, HAM dan keamanan, E. Kependudukan dan kesejahteraan. Jawabannya ini adalah D. Hukum, HAM dan keamanan. Ya, kita bahas sampai 10 soal saja ya teman-teman. Nanti kalau ada yang minat, nanti kita share juga, bisa kita share. 5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden dengan persetujuan MPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Jaksa Agung. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah sesuai berdasarkan pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya A. 6. Pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. MK, D. DPR, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah D. Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kita langkai saja ya, terlalu panjang. Hukum perdata adalah A. Hukum yang mengatur hubungan hukum negara dengan orang, antara negara dan bagian-bagiannya, antara negara yang satu dengan negara yang lain. B. Hukum yang menentukan peristiwa atau perbuatan kriminal. C. Hukum yang mengatur antara negara dan perseorangan. D. Hukum yang menentukan keadaan atau kedudukan serta hak dan kewajiban pribadi. Jawabannya adalah E. Hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan pembahasan. Oke, teman-teman, ini nanti akan saya share saja. Silakan cantumkan emailnya di kolom komentar. Nanti saya akan kirim satu persatu. Jadi, yang poin paling penting tadi berdasarkan yang telah kami alami, yang sudah lulus maupun yang sudah tes tahun lalu tapi belum sempat lulus, pelajari yang ini ya teman-teman, perdalam di sini dan stop menghafal. Sekali lagi, stop membuang-buang waktu dengan menghafal terlalu banyak pasal-pasal yang detail. Saya yakin juga tidak mungkin, bahkan pembuat soalnya pun tidak akan mungkin menghafal secara detail pasal-pasal ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika terlalu ribet, mohon dimaafkan.
Dan apabila berkenan, mohon bantuannya untuk di-subscribe channel ini, karena kedepannya kita akan terus update perkembangan tentang CPNS, membantu teman-teman untuk menghadapi beberapa tes SKD, SKB, dan pemberkasan sekalipun juga nanti akan kita bahas. Nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang poin penting tentang tes TIU. Ya, kita akan bahas. Jangan lupa, maka dari itu jangan lupa di subscribe, di share, dan klik tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan pemberitahuan jika saya sudah mengupdate poin penting tentang pembahasan TIU. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.